Oke baik, kita mulai lagi pelatihan kita, pembuatan tesis gaya UGM dengan menggunakan LaTeX seperti itu. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian input gambar. Nah, ini adalah file yang kita miliki. Kita sudah sampai ke chapter 1. Sekarang kita akan masuk ke chapter 2 ya. Ke chapter 2. Di sini kita akan belajar mengenai bagaimana kita menginput gambar. Kali pertama, seperti biasa tulis chapter. Nah, chapter kita tulis misalkan chapter 2 seringkali kan literatur review. Nah, kemudian kita compile, nanti akan muncul ya literatur review. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan section. Mungkin salah satu pembahasan akan saya tulis Lux Balance Analysis atau FBA. Nah, ini yang akan saya deskripsikan di sini. Nah, selanjutnya file file Word yang saya sudah siapkan, yang sudah saya susun, itu saya buka, kemudian saya akan mengambil teks yang sesuai. Seperti itu, misalkan saya mengambil teksnya ini. Bentar. Nah, ini misalkan. Saya mengambil teks ini. Oke, cukup. Saya pastekan. Nah, kemudian saya compile dan diperoleh hasilnya sebagai berikut. Kemudian saya pastekan lagi. Saya paste. Nah, oke, saya peroleh hasilnya sebagai berikut dan sekarang saya ingin menambahkan gambar ya. Menambahkan gambar. Di sini saya merekomendasikan untuk menambah folder ya, menambah folder pada English ini. Foldernya kita kasih nama figure, gambar atau gambar. Gambar. Nah, seperti ini. Saya sudah punya satu folder. Nah, ini tempat memasukkan gambar-gambar yang akan kita gunakan gitu. Jadi caranya yaitu kita memasukkan dalam desktop kita file yang sudah kita download atau kita buat di Canva, PowerPoint dan lain sebagainya, kita tarik, kita masukkan ke dokumen LaTeX. Misalkan ini ada 4 gambar yang akan saya masukkan. Saya highlight semua, kemudian saya tarik ke folder gambar. Nah, ini muncul folder gambar. Saya klik. Nah, ini sudah ada pilihan untuk upload. Saya upload semua. Nah, ketika saya upload, maka di gambar ini akan ada 4 ya. Ada 4 yang dia namanya sesuai dengan yang kita import dari desktop. Ini bisa diubah. Misalkan ini saya buat nama image 1, kemudian saya buat nama image 2, kemudian saya buat nama image 3, selanjutnya yang uji coba saya buat nama image 4. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke chapter 2 masih. Nah, kemudian saya masukkan ya dengan menggunakan coding yang ada pada PowerPoint yang sudah saya kasih contoh. Ini tinggal copy, kita pastekan ke di bawahnya, posisi bawah. Di sini ada image chapter PDF. Nah, ini adalah nama dokumen yang akan kita masukkan. Teman-teman bisa memilih mau image berapa yang akan dimasukkan. Saya akan memilih image 4. Jadi saya cukup melakukan ketikan image 4. Nanti akan ada rekomendasi. Jadi rekomendasi posisinya, English, gambar, image 4. Jadi teman-teman nggak perlu ngetik dari English, garis miring gambar, garis miring image 4 PNG. Itu nggak perlu. Jadi langsung image 4 seperti itu. Nah, ini kasih judulnya. Nah, teman-teman bisa kasih judul, kemudian labelnya. Label ini untuk penamaan citasi. Misalkan di sini saya kasih gambar pertama. Nah, di sini pada kalimat terakhir dari paragraf saya tulis sebagaimana ditunjukkan SO in. Nah,
pada gambar. Nah, di sini saya tulis gambar pertama, kurung tutup. Jadi ini untuk melakukan citasi. Sekarang coba kita recompile. Kita coba recompile. Nah, hasilnya sebagai berikut. Nah, ini lebarnya itu udah sesuai dengan marginnya. Jadi teman-teman nggak perlu menjustify, nggak mungkin ada kelebihan atau kekurangan. Karena kita nulisnya satu. Coba kita perkecil lagi jadi 0,75. Jadi ini rasionya ya, rasio terhadap marginnya. Kalau kita buat 0,75 maka dia akan menyesuaikan. Nah, seperti itu. Mungkin selanjutnya kita akan ingin menambah gambar yang lain. Gitu. Mungkin ada teks. Nah, ada teks. Selanjutnya kita akan menambah gambar yang dia multi gambar. Gitu. Berarti untuk membuat multi gambar, kita perlu mengaturnya ya. Kita perlu mengaturnya. Teman-teman bisa mengatur di luar LaTeX menggunakan software apapun atau dengan LaTeX. Itu bisa diatur. Nah, ini kode untuk mengatur 3 gambar menjadi satu. Seperti itu. Teman-teman bisa membuat dalam bentuk 3 gambar atau 2 gambar atau 4 gambar gitu. Nah, ini tinggal klik kemudian kita copy. Kita download dulu. Nah, selanjutnya, nah ini kodenya. Kodenya ini yang akan kita pakai ya. Kodenya ini akan kita pakai. Tapi sebelum pakai kode itu, saya menyarankan lagi untuk membuat satu folder yang fungsinya untuk mengatur gambar-gambar yang ingin digabungkan. Seperti itu. Jadi fungsinya untuk mengatur gambar-gambar yang ingin digabungkan. Ini saya kasih nama coding gambar. Jadi gambar-gambar yang akan diatur gitu. Dengan LaTeX tentunya. Sekarang di coding gambar ini saya buat new file. Saya kasih nama ke gambar gabungan satu gitu. Saya kasih nama gambar gabungan satu. Nah, di coding gambar ini ada file namanya gambar gabungan satu. Nah, apa yang sudah kita download tadi itu di copy semua, pastekan di gambar gabungan satu. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman nggak perlu tahu sedetail ini fungsinya untuk apa, nggak perlu tahu dulu. Nanti di sesi lain teman-teman boleh pelajari. Namun kita fokus untuk menggunakan ini. Ini desain yang sudah saya susun. Teman-teman cukup dihapus kontennya. Jadi fokus ke tabular-tabular ini. C3 ini artinya dia ada kolom 3. Kita coba masukkan 4 kolom ya. Kita coba masukkan 4 kolom. Berarti C-nya ada 4. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkan gambarnya? Kita bisa menggunakan perintah include. Tulis saja inc. Nah, kan inc include grafik. Nah, ini. Klik. Terus ini tulis width. Nah, ini satu line width. Nah, jadi ini untuk posisi lebarnya. Nah, ini masukkan gambarnya. Mungkin bisa gambar satu. Gambar satu. Terus habis itu kolom kedua itu dipisahkan dengan dan. Caranya bagaimana? Sama, include juga. Include grafik, width sama dengan apa namanya satu line. Nah, ini berarti image kedua. Kolom ketiga juga sama. Nah, karena sama kita copy paste saja. Copy paste. Ini diganti image 3. Kemudian kolom keempat juga sama, copy paste, ganti image ke 4. Nah, kemudian dikasih 2 garis penutup. Nah, ini berarti udah 4 kolom. Kenapa 4 kolom? Karena ini C-nya ada 4. Nah, ini tinggal diperkecil nih. Nah, ini kenapa salah? Kenapa salah? Di gambar 4 ini nggak muncul. Nah, di sini karena gambar 4 itu PNG, bukan JPG. Berarti ini perlu di-update PNG. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ini adalah 4 gambar yang sudah kita masukkan.
Sekarang bagaimana kalau kita ingin ngasih judul di bawahnya? Nah, kita tinggal di bawahnya kita tambah keterangan. Yang pertama mungkin bunga biru, kemudian kasih pemisah dan. Yang kedua itu adalah bunga pink. Yang ketiga itu adalah bunga pink yang kedua. Nah, yang keempat adalah grafik clustering. Nah, kemudian jangan lupa tutup, kasih tutup. Nah, nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Mungkin hasilnya kecil ya tulisannya. Supaya tulisannya besar, gambarnya yang kita perkecil. Mungkin ini dibuat 0,4, dibuat 0,4 semua. 0,4 sama. Nah, ketika kita eksekusi, nah ini udah terlihat sesuai antara tulisan dan gambar. Nah, ini kalau teman-teman lihat secara horizontal dia rapi, walaupun vertikalnya tidak rapi karena perbedaan size-nya ya. Jadi ini kita tidak perlu menjustify secara manual untuk lebarnya, untuk tingginya juga tinggi sesuai dengan rasio gitu. Nah, hasil gabungan ini kita download. Kita download. Nah, kita mendapatkan filenya. File ini kita masukkan ke gambar. Nah, ini kita masukkan ke gambar. Ini kalau diklik, nah ini keluar filenya. Filenya dalam bentuk PDF, nggak masalah. Jadi image juga bisa dibuat dalam bentuk PDF. Kita ganti mungkin jadi nama image 5. Nah, PDF gitu ya. Sekarang kita masuk chapter 2. Chapter 2. Nah, sekarang kembali ke yang tadi. Kita copy. Nah, kita paste ke bawah. Ya, kita paste ke bawah. Namanya ini, namanya kita ganti jadi image 5. Seperti itu. Image 5. Nah, ini kita kasih judul gambar gabungan. Misalkan seperti itu. Ini figur kedua, gambar kedua. Nah, seperti ini. Coba kita running. Nah, ini ada yang error. Kenapa? Image 5 itu nggak tepat posisinya. Harusnya di English, gambar, image 5. Nah, berarti mungkin perlu tulis saja image 5. Nah, dari rekomendasinya klik. Oke, sekarang nggak akan error. Sekarang akan muncul. Nah, seperti ini. Jadi muncul. Kemudian ketika kita ingin menambahkan file-file berikut, nah, jadi dia sesuai ya, sesuai. Saya ingin gambarnya itu dalam satu halaman sendiri tapi landscape. Nah, kalau seperti itu, berarti pada function ini, pada fungsi gambar itu dikasih tambahan perintah yaitu begin landscape. Nah, seperti ini. Begin landscape. Nah, bawahnya juga tambah end landscape. Yang paling bawah ini kasih end landscape. Jadi ada begin landscape sama end landscape. Kalau kita eksekusi, maka gambar akan muncul di halaman tersendiri, di landscape. Nah, ini coba kenapa belum muncul? Oh, ada yang kurang. Ini penulisannya harus ada D ya, landscape. Nah, oke. Coba kita lihat. Nah, dia akan muncul di satu halaman dan halamannya landscape. Dan susunannya pun kertasnya, dokumennya itu akan landscape. Seperti itu. Jadi kalau di atas ini kita tambahkan, ya, itu akan menyesuaikan. Nah, jadi ada artikel, kemudian landscape, kemudian berlanjut artikel lagi. Nah, itu terkait gambar. Jadi kita bisa mengatur di dalam LaTeX, bisa juga di luar. Bagaimana ketika menggambar dalam bentuk flowchart? Flowchart bisa digambar dengan LaTeX, bisa juga digambar dengan
di luar itu misalkan menggunakan Canva, habis itu download masukkan LaTeX. Nah, itu bisa juga. Kalau menggambar flowchart menggunakan LaTeX itu bisa hasilnya bagus, cuma mungkin di sesi berikutnya karena kita memerlukan ilmu yang namanya text picture. Nah, ini text picture ini adalah menggambar dengan menggunakan LaTeX. Ini kalau teman-teman mau belajar secara mandiri boleh ya. Nah, ini bagaimana menggambar dengan LaTeX. Oke, mungkin itu. Video berikutnya saya akan menyajikan terkait bagaimana input tabel ya, bagaimana input tabel yang portrait sama landscape. Oke, semoga bermanfaat.